Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke, ulang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Riani, biasa dipanggil Cai. Nomor induk mahasiswa 120060002 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam, kelas 6B, konsentrasi keagamaan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pembinaan Kemasyarakatan yang diampu oleh Ibu Bariyati, MPD. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi fungsi dan peranan penyuluh agama Islam dalam masyarakat. Mari kita simak. Nah, oke. Masuk kepada pembahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai materi peran dan fungsi penyuluhan agama Islam dalam masyarakat. Nah, pada materi ini saya membagi 4 konteks yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian penyuluhan agama, yang kedua, pengertian penyuluhan agama Islam, yang ketiga, peranan penyuluhan agama Islam dalam masyarakat, dan yang terakhir, yang keempat, fungsi penyuluhan agama Islam dalam masyarakat. Nah, yang pertama, apa sih penyuluhan agama itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu penyuluhan agama, dan jika ada yang tidak tahu, nah saya akan menjelaskan sedikit apa sih penyuluhan agama itu. Nah, jadi penyuluhan agama itu seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran. Nah, jadi penyuluhan agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya, baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun keperibadatan. Penyuluhan agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasihat-nasihatnya. Penyuluhan agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah. Nah, yang kedua, apa sih penyuluhan agama Islam? Jadi, penyuluhan agama Islam adalah pegawai dalam lingkup Kemenak atau PNS dan non-PNS yang direkrut, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Lanjut, yang ketiga, peranan penyuluhan agama Islam dalam masyarakat. Nah, dalam penyuluhan agama Islam ini memiliki peranan dalam masyarakat, yaitu sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Nah, kata peranan menurut kajian sosiologis adalah kedudukan seseorang atau kelompok yang diakui dalam masyarakatnya. Peranan merupakan dua konsep yang saling terkait dan dapat diibaratkan dua muka dari satu mata uang logam. Peranan dapat diartikan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai penggerak untuk menanamkan kesadaran. Artinya, penting untuk kelompok dan mendorong dalam mengadakan kerjasama guna mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, sebagai upaya memposisikan penyuluhan agama dalam pengembangan masyarakat dapat dipahami dan realitas menunjukkan sebenarnya
mereka memiliki peran dalam masyarakat. Ada fungsi penyuluhan agama Islam dalam masyarakat. Nah, terdapat 4 poin penting. Yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua fungsi edukatif, yang ketiga fungsi advokatif, dan yang keempat fungsi konsultatif. Nah, yang pertama fungsi informatif adalah penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan. Lanjut, fungsi edukatif, penyuluh sebagai orang yang diamanahi mendidik umat sejalan dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, fungsi advokatif, penyuluh berperan untuk membela kelompok atau umatnya dari sasaran ancaman dan gangguan. Yang terakhir yaitu fungsi konsultatif. Nah, pada fungsi konsultatif ini, penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu, tempat di mana seseorang ingin berkonsultasi kepada si penyuluh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sedikit menambahkan tentang fungsi informatif, yaitu penyampaian informasi atau informan, penyambung lidah masyarakat dari yang Kementerian Agama yang sifatnya pelayanan keagamaan, arus balik informasi dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas ke bawah. Diharapkan dapat berimbang dan akurat lewat informasi para penyuluh agama. Lanjut, yang kedua, yang B, fungsi edukatif adalah sebagai pendidik atau guru agama, dalam bahasa penyuluh sebagai mursyid atau pembimbing dan suluh penerangan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, yang C, fungsi advokatif, di mana penyuluh agama menjadi fasilitator dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat. Nah, selain fasilitator dalam perlindungan hukum terkait kriminalitas, juga perlindungan masyarakat dari berbagai paham aliran-aliran sesat yang dapat menyesatkan akidah umat, termasuk perlindungan masyarakat dari paparan paham radikalis yang bersumber dari kelompok-kelompok sempalan garis keras. Nah, lanjut yang terakhir yaitu yang keempat, yang D, fungsi konsultatif. Nah, penyuluh agama adalah tempat masyarakat untuk bertanya-tanya atau bisa disebut tempat berkonsultasi terkait berbagai masalah kehidupan yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan secara umum. Penyuluhan agama dalam fungsi konsultatifnya mempunyai tugas sebagai pemberi solusi atau bisa sebagai pemberi motivasi keagamaan atau motivator bagi masyarakat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.